kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang akan menyampaikan hasil dari laporan studi kasus kami, yaitu dimulai dari perkenalkan, nama saya Tasya Amanda, NPM 180052. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari, NPM 18130040. Ya, saya Rahmatun Nazila Ulfa, NPM 18130039. Nama saya Wairul Smini, NPM 18130018. Saya Imas Ega Saputri, NPM 18130008. Dan saya Melda Cici Fitriana, NPM 18130024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang hasil laporan studi kasus mengenai kecemasan komunikasi. Kecemasan berkomunikasi merupakan salah satu bagian dari kecemasan komunikasi. Dalam disiplin ilmu komunikasi, rasa malu atau kecemasan tersebut dikenal dengan communication apprehension. Yaitu rasa cemas dengan tindak komunikasi yang akan dan sedang dilakukan dengan orang lain. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kecemasan dalam berkomunikasi dan untuk memenuhi mata kuliah tugas studi kasus. Lokasi penelitiannya di SMP Negeri 4 Metro. Metode pengumpulan data yang Ibu pakai yaitu ada metode observasi dan metode wawancara. Dalam identifikasi ada data yang diambil yaitu dari peserta didik, yaitu terdiri dari keterangan pribadi, keadaan jasmani, keterangan pendidikan, keterangan keluarga, keterangan tempat tinggal, keterangan kesehatan, dan fasilitas belajar serta pendukung. Data berdasarkan wawancara peserta didik dapat didapatkan dari informasi tentang gambaran studi dan kehidupan keluarganya. Dari aspek studinya diketahui bahwa ia memiliki waktu belajar yang teratur, mudah berkonsentrasi saat belajar, dan percaya diri untuk menggapai cita-cita. Dan kehidupan keluarganya, konseli berasal dari keluarga sederhana dan anggota keluarganya selalu membimbing konseli, konseli masih sering kesulitan dalam berkomunikasi walaupun sudah dibimbing. Berdasarkan data observasi, diambil kesimpulan kecemasan komunikasi yang dilakukan peserta didik adalah tidak berani mengungkapkan pendapat, takut salah dalam berbicara, pemalu. Peserta didik juga hanya berbicara jika sudah dalam keadaan mendesak saja. Lalu peserta didik hanya duduk dan melihat temannya berbicara saja. Kejadian tersebut juga dibenarkan oleh guru BK-nya. Identifikasi masalah terdapat karakteristik yang dijabarkan tadi, yaitu sering menyendiri di setiap kegiatan sekolah. Kedua, tidak pernah mau memberikan pendapat ataupun menjawab pertanyaan. Ketiga, masih sering bingung atau takut dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya. Di diagnosis itu disimpulkan dari masalah tadi ya, itu sering mendiri di setiap kegiatan sekolah, tidak pernah atau memberikan pendapat ataupun menjawab pertanyaan. Yang ketiga, masih sering bingung dalam berkomunikasi dengan temannya. Prognosisnya itu yaitu menggunakan pendekatan psikoanalisis dan client center. Psikoanalisis itu konselor mampu membuat pikiran konseli yang berada di luar kesadaran menjadi sadar. Kalau client center itu konselor membantu menyadarkan penghambat pertumbuhan dan pengalaman pribadi diri yang sebelumnya diingkari, dan membantu klien agar mampu bergerak ke arah terbuka terhadap pengalaman serta meningkatkan spontanitas.
Treatment yang digunakan yaitu konselor menggunakan pendekatan psikoanalisis dan pendekatan client center. Adapun waktu yang dibutuhkan 2 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-7 dan ke-8 dari tahap treatment yang telah dilakukan, konseling melakukan segala kesepakatan yang telah disepakati pada proses konseling, dan konseling diberikan kesempatan 1 minggu untuk melakukan perubahan terhadap perilakunya. Itu tadi hasil yang Ibu dapatkan setelah Ibu meneliti peserta didik tersebut. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan atau melaporkan tentang hasil penelitian yang sudah Ibu lakukan, yaitu dengan judul Studi Kasus tentang Gaya Berpacaran yang Tidak Sehat di SMP Negeri 4 Metro. Hal yang menjadi daya tarik Ibu meneliti di SMP 4 Negeri Metro adalah secara umum yang terjadi di lapangan, khususnya di SMP Negeri 4 Metro. Akibat dari dampak pacaran yang tidak sehat adalah malas belajar, nilai prestasi turun, tidak ada motivasi untuk belajar, bahkan lebih parahnya kasus bunuh diri akibat putus dengan pacarnya, melakukan hubungan seksual, dan bahkan hamil di luar nikah. Studi kasus adalah suatu cara untuk memperoleh data selengkap-lengkapnya tentang individu. Data tersebut diolah dan dianalisis, kemudian hasilnya akan dapat digunakan untuk menduga permasalahan dari individu, sehingga dapat diberikan layanan bimbingan dan konseling setepat mungkin. Peserta didik yang Ibu teliti itu bernama Riri Arvia Agustin. Dia masih kelas 10. Dia sekolah di SMP 4 Negeri Metro dengan jenis kelamin perempuan. Data yang Ibu dapatkan dari hasil wawancara adalah informasi tentang ilustrasi kasus. Nah, kita sebut si Rani ini dengan inisial RA saja ya. Nah, RA adalah anak yang cukup pandai di kelasnya. Dia anak yang baik, namun RA merasa berbeda dari diri yang sebelumnya semenjak dia berpacaran. Nah, ketika dia berpacaran, dia sering jalan-jalan, tidak ingat waktu untuk belajar, dan lebih mementingkan pacarnya sendiri daripada belajar. Nah, jadi itu data dari pengakuan si RA sendiri ketika Ibu melakukan wawancara dengan dia. Nah, dari hasil observasi, nah Ibu mendapatkan dari hasil observasi yang didapat peneliti mengenai gaya berpacaran yang tidak sehat yang dilakukan pelaku sering pegang-pegangan tangan, sering berduaan di dalam kelas, bertengkar hebat di kelas sampai meja dan kursi dipukul. Nah, seperti itu. Pernyataan guru BK ini juga diperkuat. Nah, jadi Ibu mendapatkan data ini dari pengamatan guru BK-nya. Jadi guru BK mengatakan pada saat jam istirahat, di mana RA dan pacarnya ketika jam istirahat akan menghabiskan waktu berdua di dalam kelas. Nah, jadi ketika temannya makan di kantin, dia hanya berduaan di dalam kelas. Seperti itu. Paham ya? Nah, identifikasi masalah. Nah, jadi masalahnya itu dari gaya berpacarannya itu, berpacaran yang tidak sehat adalah dia malas belajar, prestasinya menurun, malas belajar dan disiplin dalam belajar berkurang. Nah, selanjutnya diagnosis. Jadi disimpulkan bahwa masalah yang dapat dialami peserta didik atau konseling disebabkan faktor antara lain yang pertama sering jalan berdua dibandingkan belajar, sering bergandengan tangan dan saling pegangan tangan, sering berduaan di dalam kelas, bertengkar hebat sampai merusak barang yang ada di dalam kelas. Lalu selanjutnya sering pulang sekolah sering jalan-jalan dibandingkan belajar. Prognosis. Nah, prognosis adalah alternatif bantuan yang diberikan. Yang pertama, rasional, emotif,
terapi, yaitu menyadarkan konselor dalam mengubah pola pikiran klien terlebih dahulu bahwa pacaran bukanlah hal yang baik untuk dilakukan pada usia SMP. Nah, selanjutnya alternatif yang kedua adalah konseling behavioral, yaitu mengubah tingkah laku konseling menjadi lebih baik, yang mana dimulai dari pacaran bukan untuk gaya-gayaan, bukan hal yang biasa-biasa saja, melainkan banyak dampak negatif, bukan untuk ikut-ikutan teman ataupun yang lain. Treatment. Jadi treatment yang diberikan adalah pelaksanaan tindakan yang telah disepakati bersama antara peneliti dan klien untuk menyelesaikan dan mengentaskan masalah. Dalam pengentasan masalah siswa yang gaya berpacaran tidak sehat ini, peneliti menerapkan konseling terapi rasional emotif dan pendekatan behavioral. Nah, jadi itu hasil dari penelitian studi kasus yang Ibu lakukan dengan judul Gaya Berpacaran Tidak Sehat di SMP 4 Negeri Metro. Paham ya? Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat ya untuk mulai kegiatan pada hari ini. Semangat. Baik, pada hari ini Ibu akan menjelaskan sebuah laporan studi kasus mengenai kecemasan belajar yang telah Ibu teliti di SMP Negeri 4 Metro. Baik, langsung saja kita mulai ya. Baik, nah jadi setiap manusia ini kan pasti mempunyai permasalahannya individu ya, baik itu pribadi, sosial ataupun belajar dan karir. Nah, di sini Ibu telah meneliti sebuah studi kasus yang tujuannya itu untuk mengetahui gambaran pelaksanaan studi kasus yang ada di peserta didik di SMP Negeri 4 Metro. Tujuannya itu, kemudian lokasinya itu ya berlangsung di SMP Negeri 4 Metro, dan untuk pelaksanaannya sendiri Ibu telah melaksanakan pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2021 kemarin. Untuk metode pengumpulan data yang Ibu gunakan di sini yaitu menggunakan metode wawancara dan observasi. Langsung saja ke identifikasi kasus. Nah, di sini Ibu mendapatkan seorang siswa yang bernama, sebut saja ini ya, RKH gitu ya. RKH yang dia itu menginjak kelas 8 SMP, dan dia mempunyai kecemasan belajar. Permasalahannya di sini yang mempunyai kecemasan belajar. Dia ini anaknya itu cantik, terus kemudian kerapian dari segi pakaian itu dia rapi, kemudian selalu semangat dalam belajar gitu. Cuman ada sisi dia di mana akhir-akhir ini dia tuh mengalami kecemasan belajar. Kemudian Ibu mendapatkan data berdasarkan wawancara. Nah, RKH ini adalah seorang anak yang berprestasi di kelasnya. Namun sejak ia masuk ke SMP, dia tuh merasa ada perubahan dalam dirinya, yaitu dia merasa selalu cemas dalam belajar. Karena apa? Sebabnya karena di SMP itu dia merasa bahwa teman-temannya itu berprestasi semua, pintar-pintar semua. Kemudian dia itu kayak diharuskan kepada orang tuanya harus mendapatkan peringkat 1, harus berprestasi begitu. Kemudian itulah yang membuat dia itu selalu cemas dalam belajar. Dia selalu berpikir bahwa apakah saya tuh bisa untuk mewujudkan impian orang tua saya untuk mendapatkan prestasi, sedangkan teman-teman saya di sini juga sangat-sangat pintar gitu. Jadi dia selalu merasa cemas dalam belajarnya. Paham ya anak-anak? Nah, kemudian data dari ini berdasarkan observasi, Ibu telah berbincang-bincang dan Ibu juga sendiri sudah melihat anaknya si RKH ini. Ibu juga sudah berbincang-bincang dengan guru BK-nya bahwa dilihat juga dia selalu merasa cemas dalam belajar. Misalnya dalam mata pelajaran matematika. Nah, dalam mata pelajaran matematika itu dia selalu cemas dan susah untuk berkonsentrasi. Gitu, dia selalu merasa gelisah gitu. Nah, identifikasi masalah. Jadi yang telah Ibu jelaskan, si RKH ini dalam belajarnya itu dia merasa gelisah, kemudian merasa takut dan cenderung sulit untuk berkonsentrasi, untuk memahami materi yang disampaikan guru itu dia sangat sulit. Untuk selanjutnya diagnosis atau diagnosa. Nah, di diagnosa ini merupakan kegiatan yang diambil untuk menetapkan faktor penyebab dari permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, untuk permasalahan RKH ini
faktor yang menyebabkan dia merasa cemas belajar itu yang pertama yaitu desakan orang tua yang mengharuskan mendapatkan prestasi. Jadi karena desakan orang tuanya dia harus mendapatkan prestasi, dia tuh selalu merasa cemas gitu dalam belajarnya, bukan malah semangat namun selalu cemas, berpikir terus gitu. Dia merasa selalu gelisah, takut gitu. Yang kedua yaitu kurangnya rasa percaya diri. Jadi dia dengan desakannya orang tua, dia tuh kayak nggak percaya diri gitu. Dia kayak selalu merasa dia tuh dirinya nggak mampu untuk bersaing atau mendapatkan prestasi yang harusnya diimpikan orang tua. Dia tuh kayak merasa kurang percaya diri begitu. Anak-anak. Nah, selanjutnya itu prognosis. Prognosis ini merupakan estimasi alternatif pemecahan masalah. Nah, jadi di dalam prognosis ini ibu menggunakan pemberian bantuan konseling individu dengan teknik non-direktif konseling dan bimbingan pribadi sosial. Treatmentnya itu yaitu treatment itu adalah disebut juga sebagai perlakuan yang merupakan tindakan, menetapkan atau melakukan cara yang tepat dalam mengatasi kesulitan atau permasalahan yang dialami oleh RKH tersebut. Nah, di sini ibu menggunakan pemberian bantuan konseling behavioral yang digunakan untuk membantu klien atau konseling tersebut dalam memecahkan masalah-masalah interpersonal, masalah-masalah yang ada di dalam dirinya. Paham sampai di sini? Paham. Nah, kemudian evaluasi ya. Dalam evaluasi penelitian ini dari sisi keberhasilannya peserta didik itu peserta didik yang bersangkutan itu dapat mengubah pola pikirnya setelah melaksanakan tadi pemberian konseling yang ibu berikan. Nah, peserta didik itu sudah mengubah pola pikirnya, kemudian peserta didik menyadari akan masalahnya. Itu sepertinya sudah ya, sampai di sini saja. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup baik. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf, dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Pada sehat semua? Sehat. Jadi, di sini ibu akan menyampaikan suatu laporan ya. Di sini ibu sudah meneliti tentang studi kasus, yaitu prestasi yang rendah dikarenakan kurangnya pemahaman tentang gaya belajar. Ya, jadi laporan ini ibu buat berdasarkan hasil penelitian ibu di SMP Negeri 4 ya, yang mana ibu dapatkan yaitu di SMP Negeri 4 itu terdapat masalah prestasi belajar menjadi rendah karena banyaknya peserta didik yang masih kurang memahami apa itu gaya belajar ya. Karena pada hakikatnya ya, setiap individu kan pasti berbeda-beda. Begitu pula dengan gaya belajar ya. Setiap individu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang audio ya, gaya belajar yang audio, ada visual, ada audio visual, seperti itu. Jadi setiap individu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Ya, nah di sini dari observasi, di sini ibu menggunakan dua cara, yaitu dengan observasi dan wawancara ya. Dari observasi dan wawancara yang ibu dapatkan, ternyata ada peserta didik yang mengalami prestasi belajar menjadi rendah ya. Dan setelah ditelusuri ternyata peserta didik tersebut masih kurang memahami apa itu gaya belajar ya, belum mengetahui apa passion gaya belajar yang dia miliki, apa gaya belajar yang sesuai dengan dirinya. Oleh karena itu, karena dia belum memahami gaya belajar yang dimiliki pada dirinya, dia menjadi prestasi belajarnya menjadi rendah. Setelah itu di kelas dia menjadi kurang semangat dalam belajar, malas-malesan, sering tidur di kelas, seperti itu. Nah, dari pengamatan ini ibu mendapatkan identifikasi masalahnya, yaitu semangat belajar menurun ya. Peserta didik tersebut menjadi turun semangat belajarnya, prestasi juga menurun, malas belajar, dan sering tidur di kelas. Nah, dari masalah di atas, diagnosis yang ibu ambil yaitu peserta didik ini sering sekali
seperti tadi yang udah Ibu sampaikan ya, peserta didik masih sering tidur di kelas, menjadi malas-malasan, seperti itu. Nah, prognosisnya yang estimasi alternatif pemecahan masalah, Ibu mengambil dengan dua cara, yaitu dengan bantuan bimbingan klasikal dengan directive counseling, yaitu yang mana bimbingan klasikal yang didominasi oleh guru, di mana nanti guru BK tersebut menjelaskan apa sih itu gaya belajar, memberikan pemahaman kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat memahami gaya belajar tersebut, dan diharapkan nantinya peserta didik dapat mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan dirinya supaya meningkatkan prestasi belajarnya tadi yang rendah ya. Jadi diharapkan prestasi belajarnya akan meningkat dengan mengetahui, dengan memahami gaya belajar tersebut. Nah, yang kedua dilakukan konseling kelompok, bimbingan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini peserta didik digabungkan untuk mencari pemahaman antara satu sama lain untuk mengetahui apa sih gaya belajar teman satu yang lain, menggunakan gaya belajar seperti apa, seperti itu. Nah, treatmentnya yaitu langkah yang dapat digunakan yaitu seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, pertama menggunakan bimbingan klasikal. Nah, di sini Ibu menggunakan 1 kali pertemuan terlebih dahulu. Di sini dalam satu pertemuan ini akan dijelaskan tentang gaya belajar, seperti itu, menemukan gaya belajar, dan minggu selanjutnya akan ditanyai kembali apa sih gaya belajar yang telah ditemukan oleh peserta didik tersebut, sehingga diharapkan peserta didik dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Yang kedua tadi treatmentnya yaitu dengan bimbingan kelompok, dengan memahami temannya satu sama lain, maka peserta didik yang mengalami prestasi belajar yang rendah itu akan meningkatkan semangatnya, akan mengetahui ternyata tidak hanya dia sendiri seperti itu yang prestasinya rendah, yang dapat meningkatkan prestasi seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya bimbingan klasikal, adanya bimbingan kelompok ini, peserta didik yang mengalami prestasi belajar yang rendah dapat meningkatkan prestasi belajarnya dengan memahami gaya belajar tersebut ya. Jadi dari sini yang Ibu sampaikan bisa dipahami? Bisa Bu. Iya. Jadi sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik ya. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan laporan Ibu mengenai studi kasus tentang identifikasi kurangnya perhatian peserta didik pada saat proses belajar mengajar. Nah, di sini ada latar belakang masalah dalam sejarah Ki Hajar Dewantara dan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1889 sampai 1959. Nah, menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu daya upaya untuk mengajukan budi pekerti, karakter, kekuatan, batin, pikiran, dan jasmani anak-anak yang selaras. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan. Nah, di sini tujuannya ada dua. Yang pertama yaitu agar peserta didik dapat mempunyai menghilangkan sifat malas pada saat proses belajar mengajar. Nah, yang kedua itu diharapkan peserta didik memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, yang selanjutnya itu ada lokasi ya. Nah, lokasi ini Ibu mengambil bertepatan di SMP Negeri 4 Metro. Nah, pelaksanaan di sini Ibu melakukan observasi selama 1 minggu berturut-turut terhitung mulai tanggal 15 Mei sampai 25 Mei 2021. Nah, yang selanjutnya itu ada metode. Di sini Ibu menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Nah, yang selanjutnya itu ada identifikasi kasus. Nah, di sini ada berdasarkan biodata peserta didik. Nah, di sini ada keterangan pribadi, keadaan jasmani, keterangan pendidikan, keterangan keluarga, keterangan tempat tinggal, keterangan kesehatan maupun fasilitas belajar dan pendukungnya. Nah, yang selanjutnya itu data berdasarkan wawancara. Dari hasil wawancara dengan peserta didik,
konseli mendapatkan informasi tentang gambaran studi dan kehidupan keluarganya dari aspek studinya maupun kehidupan keluarganya. Yang selanjutnya itu ada data berdasarkan observasi. Nah, dari hasil observasi ini dapat peneliti konsentrasi belajar adalah tidur saat di kelas. Peserta didik ini sering tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan sehingga tidak mengerti pada saat guru bertanya akan mata pelajaran yang sedang berlangsung. Nah, yang selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Nah, adapun suatu kegiatan yang diarahkan untuk menentukan siswa yang mengalami kesulitan belajar yaitu mencari informasi tentang siswa dengan melakukan 4 cara. Yang pertama yaitu data dokumentasi hasil belajar mereka. Yang kedua itu menganalisis absensi siswa di dalam kelas. Yang ketiga itu mengadakan wawancara dengan siswa. Nah, yang terakhir itu ada tes untuk memberi data tentang kesulitan belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, yang selanjutnya itu ada diagnosis. Diagnosis ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Ada 2 ya. Yang pertama yaitu keputusan mengenai hasil kesulitan belajar siswa, dan yang kedua itu keputusan mengenai jenis mata pelajaran apa yang siswa itu mengalami kesulitan belajar tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada prognosis. Nah, dari hasil diagnosis di atas, maka rencana bantuan atau treatment yang dapat diberikan kepada peserta didik. Konseli dalam usaha ini memecahkan masalahnya yaitu pemberian bantuan konseling individu dengan teknik non-direktif konseling, dan yang kedua itu dengan menggunakan bimbingan kelompok. Nah, treatment yang digunakan ini yaitu pemberian bantuan konseling individu dengan teknik non-direktif konseling dan bimbingan kelompok. Yang selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, di sini evaluasi merupakan suatu cara yang ditempuh untuk melihat seberapa jauh efek atau pengaruh yang diberikan bagi pemecahan masalah yang ada. Nah, yang selanjutnya dan ini yang terakhir yaitu tindak lanjut. Dalam tindak lanjut ini mempunyai tujuan untuk mengetahui keberhasilan peserta didik setelah mendapatkan bantuan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Jika bisa, itulah tadi Ibu akhiri ya, itulah tadi presentasi laporan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Sehat. Hari ini kesibukannya apa? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Belajar aja, Ya udah. belajar. Berarti di sini Ibu akan menjelaskan tentang laporan Ibu mengenai studi kasus tentang meningkatkan rasa kepercayaan diri di dalam sekolah gitu ya. Di sini latar belakang masalahnya itu adalah keberhasilan itu adalah keberhasilan pendidikan, terutama pendidikan formal, yaitu salah satu yang ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan cara menimbulkan rasa kepercayaan diri di siswa. Nah, karena anak yang percaya diri itu memiliki modal penting untuk masa dewasanya kelak. Rasa percaya diri yang tinggi terbentuk karena anak yang punya gambaran tentang diri dan lingkungan yang positif gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada metode pengumpulan ya. Di sini yang Ibu pakai yang pertama yaitu metode wawancara dan observasi. Nah, ada salah satu murid yang Ibu wawancarai yang kita sebut aja namanya Destia gitu ya. Ini dia kelas 8. Jenis kelaminnya itu perempuan. Selanjutnya data yang Ibu ambil dari wawancara itu peserta didik atau konseli itu mendapatkan informasi ilustrasi kasus tentang Destia adalah anak yang kurang pandai di kelasnya. Dia anak yang baik, namun Destia itu merasa dirinya dibedakan dengan yang lain sebab dia suka menyendiri. Nah, oleh karena itu akhirnya Destia itu kurang percaya diri karena dia diasingkan gitu di dalam kelas. Nah, oleh karena itu Destia itu
sering dipanggil ke kantor oleh gurunya, ditanyain kenapa kok dia suka menyendiri, terus teman-temannya kenapa kok nggak mau nemenin dia gitu kan wawancaranya. Selanjutnya hasil observasi yang didapatkan peneliti, yang didapatkan ibu, seperti teman-temannya itu mendiamkan Destia, kayak dikucilkan, merendahkan, dan mencibir. Nah, pelaku melakukan pelemahan terhadap korbannya, yaitu dengan cara mendiamkan dan mengucilkan Destia. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Masalah yang pertama itu adalah teman-teman itu menjauhi, nggak mau ada komunikasi sama Destia. Jadi Destia tuh di kelas kayak didiemin gitu. Nah, kurang mendapat pengetahuan di sekitar. Nah, dari Destia nggak ada teman, kayak dicibirin, itu dia nggak dapat informasi apa-apa, kayak ada PR nih gitu, dia tuh nggak dikasih tahu sama teman-temannya. Nah, diagnosis yang selanjutnya adalah diagnosis. Nah, diagnosis itu merupakan kegiatan yang diambil untuk menetapkan faktor-faktor penyebabnya berdasar hasil identifikasi masalah. Oleh karena itu, berikut akan dijabarkan mengenai hasil diagnosis yang diperoleh, yaitu mengenai siswa yang berprestasi rendah sering tidak dianggap dan sering dicibir. Yang kedua adalah teman yang kurang bersosialisasi, malah kurang mendapat informasi. Selanjutnya prognosis. Nah, hasil dari prognosis di atas, maka rencana atau bantuan atau treatment yang dapat diberikan kepada peserta didik atau konseli itu dalam usaha memecahkan masalahnya, memberikan konseling individu dengan teknik non-direktif atau konseling dan bimbingan kelompok. Selanjutnya di sini ada treatment. Langkah ini merupakan langkah pelaksanaan tindakan yang telah disepakati bersama antara peneliti dan klien untuk menyelesaikan atau mengatasi. Yang kedua, pemberian bantuan konseling individu dengan teknik non-direktif konseling digunakan untuk membantu konseling dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya yang kedua, bimbingan kelompok itu adalah layanan informasi ini diberikan untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman berbagai hal yang berguna bagi peserta didik agar tidak melakukan atau menjauhi teman yang akan merugikan korban lainnya, bahkan dirinya sendiri. Nah, sampai sini udah paham semua? Paham, Bu. Ya, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi